Halo, balik lagi dengan gue di sini Tigar Irsyad. Kali ini hari Senin dan sekarang seperti biasa waktunya buat gue ngomongin FPL. Let's go. Game week ke-36 udah selesai, yang dimana game week ke-36 ini merupakan salah satu game week yang cukup fantastis ya untuk penggemar Liverpool khususnya ya, dimana kemarin Liverpool di menit ke-90 setelah perjuangan yang panjang ya, dimana susah banget ngegolin, dan tentunya West Bromwich ini bukan lawan yang mudah ya, ini lawan yang sangat sulit gitu, karena memang sampai di 90 menit waktu selesai pun masih satu sama, dan untungnya ada Alisson. Untuk pertama kalinya kiper Liverpool mencetak gol di menit 94, dan itu benar-benar hal yang di luar dugaan, dan itu bisa dibilang 1/10 juta mungkin ya untuk kejadian seperti itu ya. Dan ini benar-benar cukup fantastis ya untuk pertandingan semalam Liverpool. Dan juga di game week ke-36 ini yang perlu dicatat ada Leeds United juga yang menorehkan hasil poin penuh ya dengan skor 4-0, dimana di situ ada Rodrigo yang mencetak 2 gol dari bench, padahal dimana si benchnya ini diganti oleh si penyerang Leeds United Bamford, dimana Bamford hanya bermain hingga 58 menit, even 2 poin pun gak dapat ya, jadi hanya 1 poin aja untuk poin dari Bamford ini, dan sisanya dari Rodrigo, dan ada dari Rafinha juga, dan clean sheet dari para back-backnya, dan juga ada kiper si Meslier yang mendapatkan bonus 1 poin kemarin gue lihat. Dan itu cukup oke karena gue memang memiliki 3 pemain Leeds di squad gue kemarin, dan itu cukup mantap. Dan game week ini juga cukup oke untuk gue karena memang untuk panahnya tentunya panah hijau, dan tentunya naik kemarin gue lihat di live fpl.net hingga 680 ribuan ya, itu kayaknya sebelum diganti. Cuman gue nggak tahu lagi berapa untuk aktual poin sekarang yang gue dapat, dan untuk itu kayaknya langsung aja seperti biasa gue akan membawakan konten-konten segmen-segmen yang berurutan ya, diantaranya ada tim review, tim selection, dan captain picks di game week ke-36 kemarin, dan juga untuk di game week ke-37 besok. Dan untuk wiki wildcard nanti akan menyusul videonya kayaknya di hari Rabu ya, karena di hari Selasa, karena di hari Rabu jam 00 udah mulai deadline lagi untuk di game week ke-37 ya. Jadi game week yang sangat mepet, dan kayaknya di akhir minggu ini udah selesai nih game week 38, dan Liga Inggris selesai untuk di musim ini. Jadi tinggal 2 game week lagi, dan untuk itu langsung aja seperti biasa kita akan nyalain screen recordernya untuk tim review di game week ke-36 kemarin. Let's go. Dan langsung aja kita buka untuk fantasi dan poin yang kita lihat tentunya di game week ke-36 kemarin. Kemarin gue mendapatkan poin 62 ya, mantap banget, dimana average-nya sendiri 38. Dan kemarin gue lihat di live fpl.net untuk 10.000 besar itu ada di angka 51 ya, jadi masih di atas rata-rata tentunya. Dan untuk kita lihat untuk panahnya panah hijau ya, alhamdulillah ya. Dan kita lihat lagi dari Gua FC sendiri, dipimpin masih Deo Muhammad, dimana Deo Muhammad masih memimpin dengan 2463 ya, dan semakin jauh dari peringkat kedua ya, dimana kemarin peringkat keduanya itu ada Wakanda ya. Peringkat keduanya kemarin Will Satya kalau nggak salah, iya Will Satya, sekarang ada di peringkat ketiga. Dan di peringkat keduanya ada Total Bangun, Bambang Luki, baru lihat Bambang Luki nih di peringkat kedua, cuman memang terpaut cukup jauh 30 poin. Jadi kayaknya untuk peluang Deo Muhammad masih terbuka lebar ya untuk bisa menang ya, di sisa 2 game week lagi ya untuk di Liga Go FC kali ini, mantap. Dan untuk itu langsung aja untuk overall poin gue kali ini ada 2129, dan untuk overall ranknya ada 706.000 ya ternyata ya. Kemarin 680.000 sempat, cuman memang turun kayaknya ke 706.000. Dan berikut untuk overall rank, overall poin udah. Dan selanjutnya kita tim review singkat untuk poin-poin yang gue dapat dari pemain gue kemarin ya. Dan untuk itu kayak kiper dulu, dimana kiper gue mendapatkan bonus 1 poin dan clean sheet tentunya, dimana artinya dapat 7 poin ya dari total bermain kemarin ya, dan cukup mantap jiwa kemarin. Dan untuk pemain belakang gue ada Dyer 6 poin, clean sheet, Tottenham akhirnya mantap. Dan ada Dallas 6 poin juga, clean sheet juga, dan menang banyak juga lawan Burnley kemarin. Dan ada Koval, West Ham 2 poin aja, nggak bisa berbuat banyak, dan juga nggak bisa assist tentunya, dimana kemarin West Ham kemarin tuh seri kalau nggak salah ya, apa kalah ya? Seri ya lawan Brighton 1-1, dimana bermain hingga 90 menit Koval kemarin, jadi hanya poin bermain aja 2 poin. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Rafinha, Jota, dan Salah, dimana Jota di luar dugaan ternyata cedera ya. Gue nggak tahu nih cedera apa, cuman memang kayak sampai akhir musim kabarnya Jota ini nggak bisa bermain ya. Jadi kayaknya waktunya buat gue lepas nanti untuk di game week besok. Dan Rafinha 6 poin dari 1 asisnya kemarin terhadap kemenangan Leeds United hingga 4-0 ya kemarin ya.
lawan Burnley, dan Raphinha mencetak 1 assist terhadap golnya Rodrigo kemarin kalau nggak salah. Dan selanjutnya ada Mo Salah, di mana Mo Salah mengumpulkan hingga 10 poin dan gue jadiin kapten, tentunya menjadi pilihan yang tepat karena memang menjadi pemain dengan perolehan poin terbesar gue ya untuk di line up kali ini, di mana dia hingga mencapai 20 poin setelah gue kaptenin, di mana dia kemarin mencetak 1 gol ya terhadap gawangnya West Brom ya, di mana menyamakan kedudukan seri 1-1 di babak kedua. Dan tentunya seperti tadi gue bilang, akhirnya dibalikan kedudukan dengan skor 2-1 terhadap golnya Alisson ya, dan itu cukup mantap, memorable dan tak terlupakan tentunya untuk gol-gol kayak gitu ya. Dan selanjutnya di lini depan ada Kane, Calvert-Lewin dan Watkins, di mana Kane mendapatkan 8 poin terhadap 1 golnya dan bonusnya 2 poin terhadap gawang Wolves. Dan untuk itu Calvert-Lewin selanjutnya, di mana Calvert-Lewin 2 poin aja terhadap menit bermainnya aja gitu, karena memang si Calvert-Lewin ini kemarin Everton kalah ya dari Sheffield United, jadi luar dugaan Sheffield United bisa meraih kemenangan keduanya gitu setelah kemenangan pertama terhadap Manchester United, dan sekarang mencetak kemenangan lagi terhadap Everton. Dan ada Watkins yang 1 assist juga, di mana Watkins kembali stabil dengan 5 poinnya ya. Jadi cukup ya sesuai ekspektasi Watkins 5 poin terhadap kemenangan Crystal Palace 3-2 ya. Jadi Aston Villa kemarin kalah ya. Crystal Palace mantap banget kemarin permainannya juga, saring jual beli serangan. Jadi pertandingan yang bisa gue bilang cukup patut ditonton karena memang seru gitu dari serangan-serangannya. Dan lini pengganti ada Sanchez 2 poin dan sisanya blank ya, karena memang si Fernandes dan Greenwood gak akan gue jual untuk di sisa musim ini, karena memang si 2 pemain ini akan bermain melawan tim-tim yang cukup oke ya di fixturnya ya. Jadi gue pertahankan untuk di pertandingan selanjutnya karena memang dia akan melawan Fulham kalau nggak salah besok ya, dan itu cukup bisa menjadi potensi bagus, peluang bagus untuk raihan poin hasil penuhnya gitu, dan itu patut dipertimbangkan. Dan selanjutnya berikut kayaknya untuk tim review singkat yang bisa gue bawakan, dan tentunya selanjutnya akan gue bawakan untuk tim selection di game week ke-37. Jadi langsung aja, let's go. Ya, berikut untuk tim selection yang udah gue susun ya, dimana kemarin gue menjual Jota yang cedera dengan Ferran Torres, karena memang pertimbangannya adalah kenapa gue menjual Jota karena memang cedera tentunya, dan kenapa gue membeli Ferran Torres karena memang si Ferran Torres ini bisa gue bilang untuk di 3 pertandingan terakhir dia cukup oke dan juga menjadi pilihan utama dari Pep Guardiola ya, karena memang juga sebenarnya si Torres ini adalah pemain pelapis ya, dan karena memang di Liga Inggris City ini udah nggak ada kepentingan lagi dan juga udah juara, jadinya proyeksi Torres untuk bermain tuh lebih gede dan juga tanpa beban ya. City ini bermain tanpa beban dan malah justru membuat permainannya lebih oke gitu, dan kayak pemain-pemain kayak Torres ini bisa menjadi tumpuan yang cukup oke, dan seperti bisa kita lihat di minggu lalu ya, dimana dia mencetak hat-trick, dan itu bisa menjadi notice yang sangat baik gitu untuk bisa kita pakai di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi untuk itu kayaknya gue harus beli ini Torres untuk di 2 pertandingan besok, di 2 pertandingan sisa di musim ini. Jadi gue beli Torres dan gue ganti Jota. Dan selanjutnya untuk line up yang gue pakai kali ini 3-4-3 seperti biasa ya, dimana 3 back di belakang di sini ada Dyer, Dallas dan Koval, dimana Dyer akan melawan Aston Villa. Proyeksi yang cukup oke karena memang Aston Villa kemarin even bahkan di serang lawan Crystal Palace yang notabene adalah tim dengan XG terendah untuk di sebulan terakhir, bisa mencetak hingga 3 gol terhadap gawang Aston Villa, dan itu cukup menjadi notice yang berharga karena Dyer khususnya Kane ya, karena memang Kane yang akan berada di depan, menjadi peluang gede juga bisa membobol gawang Aston Villa tentunya, karena memang Aston Villa lagi turun untuk trennya, dan kemarin kalah 3-2, kebobolan 3 itu cukup menjadi tanda tanya besar ya, karena kebobolan 3-nya terhadap Crystal Palace juga gitu, dan itu menjadi pertanda bagus gitu untuk pemain-pemain Tottenham untuk bisa meraih hasil penuh, gol banyak untuk di game week besok. Dan untuk itu Dyer dan Kane pemain Tottenham gue pasang kali ini, dan sisanya di belakang ada 2 Dallas dan Koval, di mana Dallas akan melawan Southampton. Leeds United lagi gacor tentunya bisa gue pasang lagi Dallas, dan selanjutnya ada Koval lawan West Bromwich Albion, di mana WBA juga udah pasti relegated, udah pasti degradasi, dan untuk itu kayaknya udah gak ada kepentingan lagi jadi main all out. Dan bisa gue pastiin kayaknya pertandingan West Ham melawan WBA ini menjadi pertandingan yang cukup seru, karena memang West Ham juga masih mengejar untuk jatah di Europa League dan juga UCL ya. Jadi kayaknya bermain total tentunya David Moyes dan anak-anak asuhnya, dan untuk itu si Koval ini bisa gue pasang lagi untuk potensi asisnya ya di game week ke-37 ini. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Greenwood, Torres, Fernandes dan Salah, dimana Greenwood lawan Fulham dan Fernandes cukup menjadi potensi sangat bagus ya untuk menjadi pilihan kapten juga bahkan. Dan selanjutnya ada Torres tadi seperti gue bilang akan melawan Brighton, dan selanjutnya ada Mo Salah melawan Burnley, dimana Burnley kemarin baru kalah 4-0 dan juga menjadi potensi bagus juga nih bahwa pemain
Liverpool yang menjadi total XG terbaik ya, gue lihat kemarin ya di sebulan terakhir, bisa menjadi tim dengan potensi bagus untuk mencetak poin penuh dan juga mencetak gol banyak tentunya untuk gawang Burnley besok. Jadi bisa menjadi pilihan yang bagus Mo Salah untuk bisa menjadi kapten juga ya di game week kali ini. Nanti akan gue bahas di captain selection. Dan selanjutnya di lini depan kali ini gue ada Kane lawan Aston Villa, dan ada Calvert-Lewin lawan Wolves, dan Watkins lawan Tottenham. Dimana dari tiga nama ini yang kayaknya ekspektasinya nggak bisa tinggi-tinggi, kayaknya Watkins ya, karena Watkins akan melawan Tottenham juga, dan ada Calvert-Lewin akan melawan Wolverhampton, dimana Wolverhampton kemarin baru kalah ya lawan Tottenham ya, dan juga si Everton juga baru kalah lawan Sheffield United. Jadi ini adalah dua tim dengan rekor pertandingan sebelumnya kalah, jadi bisa menjadi ajang balas dendam ya kayaknya untuk di game week besok ya. Jadi kita patut lihat juga untuk Everton dan Wolves besok. Dan di lini pengganti gue ada Sanchez lawan Manchester City, tentunya nggak bisa gue pakai dan gue pilih Meslier tentunya. Dan ada Rafinha, dan ada Holding, dan ada Stones. Ini mana Rafinha kali ini bench dulu ya. Gue memilih Ferran Torres untuk bisa berada di line up gue. Dan berikut untuk tim line up yang bisa gue susun dan bisa gue share ke teman-teman semua. Semoga juga bermanfaat tentunya untuk insight baru untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week ke-37 ini. Atau mungkin untuk teman-teman yang punya masukan, apakah gue mau masukkan Rafinha atau Torres, atau mungkin Rafinha bisa gue masukin, gue ganti dengan pemain yang lain kayak Watkins, bisa menjadi saran yang bagus tentunya untuk teman-teman. Bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue baca, dan gue berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran serta masukan untuk tim gue kali ini. Dan kayaknya itu aja untuk tim line up kali ini. Dan selanjutnya untuk di segmen selanjutnya gue akan membawakan Captain Picks di game week ke-37. Let's go. Ya, Captain Picks di game week ke-37 ya, dimana seperti biasa gue akan membawakan Captain Picks yang disusun atas dasar dari XG, fixture, XG player, dan XGA team tentunya. Dan untuk itu langsung aja real time seperti biasa kita akan lihat analisanya serta nama-nama yang oke bisa digunakan jadi kapten di game week ke-37 ini. Ya, kita buka dulu understat.com. Ini real time ya. Jadi gue belum lihat juga siapa nama-nama yang oke bisa digunakan. Jadi untuk itu langsung aja kita lihat dari understat.com. Dan juga fixturnya kita lihat juga dari FDR-nya tentunya. Dan tersisa dari 2 game week terakhir, tim-tim yang hijau di sini bisa kita lihat ada Newcastle, ada Sheffield United, ada West Ham juga hijau, ada Leeds United. Nama-nama yang cukup hijau, cukup oke. Dan ada MU juga nih, ada Fulham dan Wolves. Dan selanjutnya kita buka dari data sebulan terakhir. Dan kita lihat XG teratas tertinggi dari sebulan terakhir di sini ada Liverpool, di mana yang kedua ada Leicester City, ketiga ada Tottenham Hotspur, dan keempat ada Newcastle United. Dan kita lihat dari Liverpool dulu, di mana Liverpool di peringkat pertama akan melawan Burnley. Dan kita lihat untuk XGA-nya Burnley sendiri, di mana XGA Burnley di sini ada di peringkat ke-7 ya. Peringkat 7 terburuk ya, dan untuk itu bisa menjadi pilihan yang bagus juga untuk bisa teman-teman pakai nih nama-nama dari Liverpool untuk bisa jadi kapten. Di antaranya kalau kita lihat XG dari data 5 pertandingan terakhir atau mungkin sebulan terakhir kali ya, kayak yang tadi. Untuk XG playernya di sini, XG player sebulan terakhir di sini ada nama Harry Kane yang pertama, yang kedua ada Chris Wood, yang ketiga ada Diogo Jota, 4 Iheanacho, C Adams, dan ke-6 ada Muhammad Salah, di mana Muhammad Salah menjadi pemain Liverpool tertinggi sejauh ini untuk XG-nya ya, karena Diogo Jota udah nggak bisa main, cedera. Jadi Muhammad Salah berada di peringkat pertama dengan torehan XG hingga 2,45 di sebulan terakhir di 5 pertandingan terakhir. Dan untuk itu bisa menjadi pilihan kapten pertama tentunya untuk bisa jadi kapten Mo Salah melawan Burnley. Dan selanjutnya di nama kedua kita lihat lagi untuk XG tim kedua terbaik ya, dimana disini ada Leicester City. Leicester City sendiri nanti akan melawan Chelsea, yang dimana Chelsea kalau kita lihat XGA-nya dia berada di peringkat pertama ya. Jadi tim dengan pertahanan terbaik untuk di sebulan terakhir. Jadi bukan pilihan yang oke untuk bisa jadi kapten tentunya untuk Leicester City. Pemain-pemainnya Iheanacho ya, ada Iheanacho di sini nggak bisa jadi kapten dulu untuk dari data yang ada. Dan selanjutnya nama kedua kita lihat dari Tottenham Hotspur, dimana Tottenham Hotspur menempati urutan ketiga dari daftar tim terbaik untuk XG di sebulan terakhir, di mana Tottenham sendiri akan melawan Aston Villa, di mana kita lihat Aston Villa untuk XGA-nya artinya pertahanannya dari sebulan terakhir ada di peringkat 3 terburuk. Dan untuk itu berarti pemain-pemain Tottenham cukup oke bisa digunakan nih, di mana Aston Villa di peringkat ketiga terburuk pertahanannya untuk di sebulan terakhir. Dan untuk Tottenham Hotspur kita lihat lagi untuk XG playernya di sini ada Harry Kane di urutan pertama. Jadi urutan pertama Harry Kane, di mana Harry Kane berarti bisa menjadi pilihan kapten yang sangat bagus ya, dan itu menggeser urutan pertama untuk pilihan kapten di game week kali ini. Jadi artinya di pilihan pertama tadi kan ada Mo Salah, sekarang kita ganti dengan pilihan pertama ada Harry Kane dan kedua ada Mo Salah. Dan selanjutnya di pilihan ketiga kita lihat lagi dari XG tim ya, dimana XG tim yang
3 tadi kan Tottenham. Sekarang di XG tim keempat ada Newcastle United, di luar dugaan deh, dengan torehan XG hingga 8,52 dari sebulan terakhir. Dan dimana Newcastle United ini nanti akan melawan Sheffield United. Dimana Sheffield United kita lihat lagi untuk XGA-nya sendiri, dimana XGA-nya Sheffield United ada di peringkat kelima. Dan untuk itu berarti cukup pilihan yang baik juga nih untuk bisa teman-teman gunakan sebagai kapten untuk pemain Newcastle United. Dan tentunya dimana ini artinya pemain-pemain yang sangat diferensial ya, karena Newcastle United pemainnya juga nggak banyak yang gunain. Dan untuk itu kita lihat lagi untuk daftar XG player dari Newcastle United. Di mana Newcastle United untuk daftar XG player yang bisa kita lihat di sini ada Joe Willock. Iya, Joe Willock ada di peringkat ke-10. Dan untuk itu berarti bisa teman-teman minimal bisa teman-teman pertimbangan untuk teman-teman yang mau beli atau transfer pemain baru ya. Di mana Joe Willock ini menjadi pemain dengan perolehan XG ke-10 dan dia akan melawan tim dengan XGA tim terlemah kelima, Sheffield United. Dan untuk itu berarti pilihan yang baik juga untuk daftar kapten nih. Pertama untuk alternatif kapten ya si Joe Willock ini ya. Dan selanjutnya kita lihat lagi dari XG kelima ada Burnley dan keenam ada Manchester United. Dimana Burnley tentunya ada Chris Wood, dimana Chris Wood bisa masuk juga untuk daftar kapten alternatif kedua ya. Tadi daftar alternatif kapten pertama ada Joe Willock dan daftar kapten alternatif kedua ada Chris Wood. Dan selanjutnya yang keenam ada Manchester United, di mana Manchester United akan melawan Fulham. Dan kita lihat lagi Fulham untuk XGA-nya sendiri ada di peringkat ke-6 di bawah Sheffield United. Dan untuk itu berarti pilihan yang bagus juga nih untuk teman-teman yang mau menggunakan kapten dari pemain-pemain MU. Dan untuk daftar XG-nya sendiri untuk pemain-pemain MU di sini ada Bruno Fernandes lagi masuk sekarang di 10 besar di bawah Mo Salah. Dan selanjutnya di peringkat kedua ada Mason Greenwood di peringkat ke-12 ya untuk daftar XG player MU terbaik ya. Dan untuk itu bisa jadi pilihan yang bagus nih untuk teman-teman nih, dimana ada Bruno Fernandes artinya masuk untuk pilihan kapten terbaik ketiga ya. Dan untuk itu bisa gua recap lagi untuk daftar kapten yang bisa digunakan dari 3 daftar kapten utama dan 3 daftar kapten alternatif, dimana yang pilihan kapten pertama ada Harry Kane, dan yang kedua ada Mo Salah, dan yang ketiga ada Bruno Fernandes. Dan selanjutnya di daftar alternatif kapten tadi yang pertama ada dari Newcastle Joe Willock, yang kedua ada Chris Wood dari Burnley, dan yang ketiga ada Greenwood dari Manchester United yang akan melawan Fulham. Dan berikut untuk pilihan kapten yang bisa gue sampaikan, yang dimana semoga juga menjadi insight ya, dan juga bisa menjadi masukan yang baik tentunya. Dan juga untuk itu kayaknya itu aja untuk informasi FPL yang bisa gue sampaikan kali ini dari tim review, tim seleksi, dan kapten picks untuk di game week kali ini. Dan berikutnya untuk weekly wildcard akan menyusul untuk di video selanjutnya. Dan kayaknya itu aja video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.